everything. Always trying to make me feel wrong. I'm the bad guy in your TikTok. Stay silent in a big talk. We argue in a big walk. You cheat on me but I won't walk. I give you everything until nothing in my sight. But I know that I'm not enough. I will never be your side. Never ever be your fight. Never ever be your light. Never ever be the person when you need somebody. Never be the one. Never gonna hold my hands. Never gonna be your dance. Never ever, but you act if you pretend. Was just trying to get away from you no more. Suddenly I realized it was a sick love. After all the shit I used to deny. Gila coy, gue bisa ngelihat jembatan yang arah pelabuhan, gue bisa ngeliat bandara, gue bisa ngeliat gedung Maze Bank dari kiri. Ada Eclipse Tower di sana. Ada kampus di sebelah kanan. Gila cuy, ini rumah. Ini baru yang rumah bener-bener penampakan kota cuy. Ini gokil sih. Oke, sesuai dengan judul, gua bakalan review seluruh garasi gua. Ya, karena thank you juga yang udah spam komen #review 2025 meskipun banyak yang typo. Ya, thank you banget atas antusias kalian. Ya, jadi gue bakalan bikin konten yang kali ini spesial banget. Dan jangan lupa juga untuk join saluran WA guys, karena gue tadi pagi gue udah ngabarin bakal ada konten spesial dan pastinya kalian nunggu-nunggu mobil ini kembali. Oke, jadi gue bakalan nelfon seseorang. Nah, gue bakal nelfon Kejar KW. Mana Kejar KW? Nah, gue bakal nelfon dia dulu nih. Gue juga niatnya mau ningkatin kepercayaan gue sama dia juga sih. Woi, kosong nggak? Lu lagi kosong nggak? Riko kan? Enggak, Ma Endang. Ya siapa lagi, goblok? Kontak gue riset dah. Ma Endang nama gue, Nape. Ah. Kenapa ya? Bos. Bos anjing, gue bukan bos lu anjing, nyantai. Gini. Kenapa ya? Ken, gue butuh bantuan lu Ken. Bantuan apa bejir? Jadi gini. Ini menjadi hal masalah trusting kepada gue. Gue ada tugas buat lu. Tugas ini lumayan gampang sih menurut gue. Jadi gue minta lu ambil ada mobil di daerah 10.041. Jadi ada mobil yang baru jadi turunin pakai kapal Octopus. Kapalnya itu namanya Octopus ya. Jadi mobilnya itu gitu. Ada di pelabuhan, dan itu katanya mobilnya diturunin. Nah, gue minta lu bawa ke rumah gue di koordinat 6027. Ada rumah gede banget. Itu lu cari aja di situ. Gue langsung nyari mobilnya apa ke sana dulu nih? Tunggu 100 tahun lagi. Ya iyalah sekarang lah. Nanya lagi lu. Maksud gue tuh, gue kesana dulu apa langsung nyari mobilnya? Ke rumah dulu apa gimana ya? Lu cari flatbed deh. Flatbed atau gimana pun caranya terserah lu. Konteksnya ini gue langsung ngirim mobil ke rumah lu gitu ya? Nanti lu bakal tahu kalau mobil itu nggak bisa jalan. Deh itu aja. Yang di towing kan, bener kan? Towing. Gimana? Bisa? Bisa. Langsung towing ke rumah kan? Iya, ke rumah aja bawa. Ya udah. Aman lah. Bener ya, bisa ya? Bisa. Ya udah. Betul ada duitnya kan? Kalau lu bawa barang gua dengan selamat, semua aman, gua kasih lu duit secara cuma-cuma. Aman. Nah, kalau gitu Sherlock aja sih. Oke. Tempat si rumah lu itu. Ya udah, lu cari ya di 10.041 ya. Habis ini gue SMS lu. Oke, thank you. Nah, kita udah nelfon Kenzo untuk siapa tahu kita bisa percaya dia untuk kedepannya. Semoga dia nggak ada hianatin gue ya. Jadi nanti gue bakalan coba untuk ningkatin trusting gue juga. Oke, kita langsung aja ke garasi gue guys. Nah, kita langsung jalan dulu ke garasi gue. Turun dulu ya kan.
Gila, rumah gue kalau lagi siang-siang tuh bagus juga sih. Kelihatan kayak mewah aja gitu. Cuma kalau malam lebih mewah lagi sih. Memang beda sih vibes-nya. Apalagi rumah gue ini kan juga banyak kacanya tuh. Tuh kalian bisa lihat tuh. Gokil ya. Nah, karena gue udah tahu ternyata rumah gue ada garasi. Dan juga nih, kalian akan terkejut, Cok. Sebelumnya parkirannya tuh jelek banget menurut gue. Tapi ini parkiran yang kali ini lebih bagus lagi dari dugaan gue, guys. Boom. Kalian bisa lihat parkirannya lebih rapi, lebih mencukupi untuk semua mobil gue bisa masuk, guys. Gokil ya. Kecuali mobil kantor bengkel gue, ya kayak Dodge Ram TRX sama BMW gue. Nah ini gue jadiin mobil kantor, jadi buat ada apa-apa mobil dinas dan segala macam ya. Mobil itu akan gue taruh di situ. Oke. Jadi di sini mobil gue udah terpampang rapi banget ya. Dan ini mobil udah banyak banget yang gue taruh. Termasuk juga motor-motor gak ada perubahan posisinya. Dan ya, ini jujur gue masih terkesima dengan posisinya yang lebih rapi. Udah bagaikan showroom, kalian bisa lihat nih. Ini sebagus apa showroomnya. Ini kacau sih, showroomnya sebagus ini gue kacau sih. Gak bohong gue, ini sebagus ini gue nggak nyangka sih. Dan oke, kita bakal mulai start dari Porsche 911 GT3. Jadi, seperti yang kalian tahu dulu mobil ini yang seperti kalian tahu ya. Mobil ini tuh dulu platnya bukan Knight tapi Kiowa, gara-gara dulu ya mungkin kalian tahu lah ya, gue sakit hati karena siapa. Ya dari semenjak itu gue ganti platnya jadi yang lebih better lagi jadi Knight, guys. Jadi mobil ini konsepnya ini half racing, half street race. Jadi mobil ini kenapa gue pilih warna merah? Karena menurut gue lebih masuk aja. Dan sebenarnya gue lebih terinspirasi kayak mobilnya Rose Largo yang dari Need for Speed Undercover. Gue terinspirasi dari sana. Cuman gue flip warnanya dan jadilah seperti ini. Dan mobilnya jauh lebih bagus dengan velgnya yang warna putih yaitu Brixton PF5. Ya, ini ring, harusnya ring 18-19an ya, gue lupa. Dan ini dikerjain oleh Arthur alias Perfecto Audit alias Koshiro Work. Thank you banget sebelumnya Koshiro Work yang udah banyak bantu di mobil ini, guys. Jadi seperti yang kita tahu mobil ini sebenarnya biasanya bisa digunain untuk di track-track sirkuit Le Mans. Ya, track-track yang biasanya dipakai di apa namanya? Di sirkuit-sirkuit balap. Dan ini bisa buat untuk daily ya. Akhirnya Porsche juga dulu ada sejarahnya. Dia akhirnya membuat mobil ini setelah menang Le Mans kalau nggak salah, gue lupa. Akhirnya mobil ini diputuskan untuk dibuat daily karena banyak banget orang yang antusias Porsche. Banyak banget yang suka dan gue juga tertarik dengan mobil ini. Oke, kita bahas dari segi interior ya. Oke, dari segi interior ya seperti biasa isinya ya layaknya Porsche GT3, cuman gue ubah semuanya jadi yang bener-bener ya sebenarnya sih nggak gue ubah semuanya sih, cuma gue ubah aja warnanya, bordiran kursinya juga gue ganti jadi warna merah dengan GT3-nya tuh ada di atasnya itu udah gue ganti warna merah. Roll barnya, nah ini roll bar yang gue suka, guys. Roll barnya ini gue bikin konsepnya hitam merah, guys. Dan ini menurut gue dengan sisi two-tone-nya itu yang bagus banget yang dari luar, dari eksterior, dalamnya juga harus ada two-tone-nya itu hitam merah, guys. Dan ini menurut gue ini cocok banget ya dengan seatbeltnya yang merah, jadi kelihatan racingnya bukan main. Lalu juga bagian badge ya, mungkin kalian nanya kenapa dari tulisan Porsche gue jadiin tulisan Kazama, itu dikarenakan dari pihak 5M ya, alias yang tempat dimana kita main sekarang ini. Jadi itu ada yang namanya tuh terms of service dari gamenya, guys, dari Rockstar. Nah jadi mobil itu untuk menghindari copyright gue ganti logonya dan bener-bener gue bikin bebas dari masalah apapun itu. Oke. Untuk suaranya kita bisa geber. Nah, untuk mesin
Oke, kita matiin dulu. Untuk mesin ini adalah flat 6.1 liter. Flat 6 kayaknya ya, gue lupa juga. Tapi ini yang pasti gue suka ini karena 6 silinder dari Porsche yang paling berbeda, yaitu mereka menggunakan flat 6. Dan ini udah gue balutin dengan enggak, kok balut sih anjing. Lebih tepatnya tuh udah gue pasangin single turbo, Garrett single turbo. Dan ini mobil udah mencapai di 750 horsepower on engine, dan on wheelnya itu sekitar untuk mesin mobil ini tuh sekitaran ada di angka 700 horsepower, lumayan ya. Oke, sekian untuk Porsche yang satu ini. Berlanjut kita ke Ferrari 488 Liberty Walk kita yang satu ini. Jadi Ferrari 488 Liberty Walk yang satu ini dulu aslinya harusnya gue kasih ke Grace pada saat kejadian Castello. Cuman karena mobil ini ngangkrak dan gak kepake buat apapun itu, gue juga pakai duit babang kejo juga, jadi gue gak enak. Akhirnya gue decide untuk mobil ini tuh gue jadiin Liberty Walk. Ini seperti yang kalian lihat ya. Ini bodinya juga udah sedetail itu ya, kalian bisa lihat tuh baut-bautnya tuh. Detailnya bukan main nih, gokil anjing. Dan ini juga dibantu oleh Koshiro Work. Thank you banget ya Arthur, udah dibantu-bantu banyak. Dan juga ini untuk velgnya ini Rohana apa nih gue lupa jujur. Karena kemarin gue juga merasa menurut gue cocoknya Rohana LB aja. Gue cuma minta seperti itu kepada Arthur dan nggak taunya dikasihnya seperti ini guys. Dan ini menurut gue udah cocok banget sih untuk Rohana LB Works seperti ini, udah cocok banget. Dan ini di ring 18 sih, karena biar kelihatan meaty aja sih guys. Nih, seperti yang kalian lihat, nih bannya itu lebih tebal. Ya, diameter bannya nih, ini lebih tebal guys. Nih, GoPro nih, tuh, diameter bannya itu lebih rada tebal. Jadi kelihatan meaty kalau dari jauh. Ini air source-nya juga lagi gue naikin juga sih, makanya kelihatan lebih tinggi aja. Nih, kalau gue lagi turunin, ini beda banget guys hasilnya. Nih, tuh. Dan dia untuk fitment itu pas tuh. Dan ini gue mintanya detail banget sih. Dan ini bener-bener, ini paling kayaknya nih sejari masih bisa masuk sih. Sejari masih bisa masuk dengan livery. Imagine all the people living life in peace ya guys ya. Dan ini gokil. Dan di sini ada plat frame, yaitu haters gonna hate. Ya, haters akan membenci. Ya, jadi ini gue terinspirasi dari Need for Speed Unbound dan akhirnya gue minta tolong pada Iqbal, pada Arthur alias Iqbal ya. Sebenarnya kalau nama di luarnya namanya itu haters gonna hate. Dan ini adalah plat keluaran dari Fatless, dan which is ini salah satu yang terbaik yang pernah gue minta. Oh, dia udah nyampe nih. Oi. Halo. Gimana Ken? Lu di rumah Oasis lo? Rumah Oasis maksud lu? Tahu gua titik yang lu Sherlock itu daerah ini rumah Oasis. Oh ya? Oh gua. Oh iya ya. Gua nih di depan rumah gede, nomornya tuh 1124. Sini gua. Lu ya? Nah. Cepet kan? Kan? Perintah gua. Kok mobilnya lagi goblok? Lah kan lu nyuruh gua ngambil mobil. Ya bukan ini monyet mobilnya anjing. Puter. Enggak ini, terus ini mobil siapa kocak yang gua bawa? Bukan mobil ini, Cok. Enggak, lu enggak kagak ngasih tahu kocak. Aduh, intinya mobilnya nggak ada mesinnya. Bukan mobil ini. Ya salah. Ini salah anjing. Ih, Anjing. goblok anjing. Mati gua nyolong mobil orang. Balikin. Buruan jalan balik lu. Jalan balik lu buruan lu. Udah gua. Sumpah gua nggak nemu mobil di sana. Ada mobil. Deket kapal kan kata lu. Dekat kapal, Tapi nggak mobil ini juga anjing. Gue kira lu mau proyekin mobil yang lagi anjing. Nggak mungkin anjing. Ih, geblek.
Mati. Puter. Buruan, hati-hati. Oke. Geblek. Salah mobil dia bawa, Cok. Wah, gobloknya setengah mati, Cok. Wah, tolol. Oke, kita lanjut lagi ke Ferrari 488. Oke, kita berlanjut lagi ke bagian eksterior ya. Untuk bagian eksterior, ini gue menggunakan V8. Ini kodenya tuh kalau nggak salah yang gue tahu tuh F154. Jadi ini sebenarnya next generation dari 458 Italia yang ada di depan sana. Jadi ini menggunakan mesin V8 ya. Mesinnya ini mesin V8. Dan ini kalian bisa lihat tuh V8-nya sebagus apa, gokil ya. Gua nggak tahu kenapa sebenarnya gue dari dulu tuh suka banget sama Ferrari sebenarnya. Meskipun mereka punya sejarah yang jelek, tapi gua nggak tahu kenapa gue suka aja sama mobilnya. Mungkin karena tanah kelahirannya Rico juga yang dari Itali. Jadi gue memutuskan ya, gue harus bisa punya cinta produk rumah sendiri gitu kan. Dan sebenarnya gue pengen banget sih punya Lamborghini ke depannya, cuman semoga ada yang jual aja sih. Oke, untuk mesin V8 ini udah twin turbo sebenarnya, cuman twin turbonya nggak kelihatan di belakang. Sengaja gue tutup karena buat gue nggak cocok aja, makanya gue tutup. Dan sebenarnya kalau Liberty Walk ini sebenarnya sayang banget kalau misalkan belakangnya harus dicabut sih guys. Makanya gue merasa udah biarin aja mobil gue tetap begini. Dan mobil gue lebih keren aja sih kalau gue lihat kayak gini. Lebih cocok aja gitu. Jadi twin turbonya itu sebenarnya turbonya itu ditutup sama bumper belakang ini. Dan menurut gue lebih keren aja sih. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Coba kalian bisa komen aja di bawah. Dan ini sebenarnya ini bukan 488 pista biasa, tapi ini adalah 488 GTB yang gue pakai untuk base-nya guys. Which means ini sangat sebenarnya kalau untuk base-nya 488 GTB ini biasanya digunakan untuk racing guys. Ini biasanya dipakai untuk racing. Jadi bukan buat untuk sebenarnya bisa buat juga untuk di jalanan. Cuman tidak diperuntukkan untuk dibuat white body kayak gini juga, karena mau bagaimanapun juga kesepakatan dari Ferrari, kalau lu membeli mobil dari dealernya langsung, gua bisa di-banned oleh Ferrarinya secara langsung. Dan gua tidak diperbolehkan untuk membeli Ferrari baru dari showroom Ferrari aslinya. Kalau gua ingin beli, gua hanya bisa membeli Ferrari bekas doang. Tapi untungnya gue mekanik, jadi gue tahu harus ngapain. Dan ini Ferrari ini gue beli dari showroom Ferrarinya langsung. Oke, jadi gue gak peduli sih sebenarnya kalau kena ban pun nggak masalah. Karena menurut gue koleksi 2 Ferrari gue ini udah cukup, udah lebih dari cukup lebih tepatnya. Oke, kita bakalan bahas interior. Ya untuk interior sebenarnya masih ya aman-aman aja sih sebenarnya, masih bagus. Nah ini untuk bagian RPM-nya juga ada racing limiternya. Seperti layaknya kalau lagi balapan di racing circuit. Ya, dalam ini cukup racing banget, cukup bisa buat daily juga. Di situ ada tulisan 488 GTB-nya dan di sana itu ada ini juga tuh guys tuh. Kalau kalian lihat ini di angka yang di bawah tulisan 48 GTB-nya itu adalah untuk ngebaca speed RPM-nya, dan orang yang di samping gua dia bisa ngelihat speednya seberapa besar. Gila sih ini mobil. Ini mobil bener-bener gue sebenarnya suka banget. Cuman karena sejarahnya yang kurang baik, jadi ya sayangnya di situ aja sih. Oke, lanjut ke 458 Italia ini. Jadi 458 Italia ini seperti yang kalian tahu, ini udah menemani gua dari tahun 2022. Dari gua bener-bener masih bareng sama Bentley sama Cookie. Ya, jadi bagi kalian nanya-nanya, Cookie kenapa nggak ada juga? Dia juga udah sibuk di luar sana. Jadi dia lagi belum bisa lah untuk bisa kembali lagi ke sini, guys. Oke. Seperti hal yang gue lakuin, hal yang sama seperti di 488 ini. Sepertinya kalian bisa lihat lah ya, persamaannya itu adalah di bagian atapnya, guys. Jadi di bagian atapnya ini gue kasih
sebenarnya tuh karbon supaya mobilnya lebih bisa kelihatan two-tone juga. Dan sebenarnya ini sebenarnya gue ngide sih guys. Ini gue ngide gimana kalau mobil ini gue jadiin two-tone. Akhirnya gue setelah gue ngerombak si Porsche yang di sana, akhirnya gue lakuin di Ferrari. Cuman akhirnya gue lakuin ini kenapa dua atap nih sama-sama hitam ya, seperti yang kalian lihat di kiri sama yang kanan ini. Itu sama-sama gue bikin hitam soalnya menurut gue masuk-masuk aja dan gak jelek guys. Dan itu sesuai dengan ekspektasi gue sih. Dan itu sangat bagus banget. Dan ini udah gue ganti juga pakai LBWK ya. Makin gede chance untuk di-banned oleh Ferrari guys ya. Karena sebenarnya juga mau gimana pun juga Ferrari sebenarnya nggak bolehin pembeli Ferrari untuk dirombak mobilnya. Lalu di sini udah gue jadiin full LBWK V1-nya 458 Italia dan ini jujur udah cantik banget sih ini mobil. Ini mobil cantik banget. Wah, kacau. Dan ini velgnya masih pakai velg kebanggaan gua. Yaitu adalah Forgiato 10 ECL ring 19 dengan velg Pirelli P0 guys. Dan ini udah gokil banget sih ini. Dan ini untuk bagian interiornya. Hal yang sama gue lakuin ke 488. Cuman bedanya adalah bagian limiternya itu lebih berwarna aja. Wah, ini kayaknya udah nyampe nih. Oi, halo. Nih gue udah di depan nih gue nih. Oke, bentar. Ini bener bukan nih mobilnya? Oke, bentar. Oke, semoga benar yang kali ini guys. Karena ini mobil yang kalian nantikan sih. Coba. Nah! Ini dia. Nah, ini dia bener. Nah, nah ini mobilnya. BTW, sorry lama ya. Nggak apa-apa. Tadi gue dihadang yang punya LG babi. Emang iya? Iya. Wah, kok gara gua lu nggak bisa nyalain gua dong? Lu nggak ngasih tahu mobilnya, kocak. Ya kan gua udah ngomong mobilnya tuh nggak mungkin mobil LG juga, cok. Gua nggak segoblok itu juga, anjing. Coba gue diikutin anjir. Geblek. Tapi aman ya? Aman. Oke. Tunggu bawa senjata tadi. Oh, lu takutnya pakai senjata? Apa gimana? Lu takutnya pakai senjata? Enggak, untungnya gue pakai senjata. Bawa senjata gitu. Nah. Oke lah, aman lah. Terus nih gimana nih? Ya udah, ini diturunin aja. Nih, ini kan ada kayak bisa arahin ke bawah nih. Nih lo lihat nih tanjakannya nih. Nih sini. Nih tanjakannya nih di bawah tuh, bisa ke bawah. Tuh. Oh, oke. Jadi nanti bisa lebih gampang. BTW rumah siapa nih? Ini rumah gua, Bro. Emang iya anjir rumah lu ini? Lah. Rumah gua ini. Sejak kapan lu beli rumah di sini? Gue beli tanah, gue bangun anjing. Gue baru tahu. Satu bulanan anjing gue nungguin rumah ini jadi, cok. Yaudah dan deh, ini mobil. Ini ya udah ini bawa masuk aja deh, minta tolong. Oke. Nah coba ya. Ini soalnya mobil ini kenapa dibalikin? Soalnya mesinnya udah mulai lagi dibuat dulu sama Audi. Soalnya mobilnya kan udah discontinue, jadi ya udahlah, mobilnya dipulangin dulu katanya. Nanti sini tinggal antar mesin doang katanya. Ayo dah, aman. Parkirin gitu loh. Apa parkirin apa? Ini si aba-aba gitu parkirin gitu. Oh aja. Tukang parkir dulu. Lah, gue pernah jadi tukang parkir McD, cok, diem lah. Oh iya emang. Di saat masa sulit gue pernah, bro. Ayo, mundur terus. Terus lagi terus. Nggak kuat pak. Bisa. Langsung gas aja. Gigi saat. Sabar. Nah, terus. Nah, op, rem dulu. Oke. Tahan. Terus. Tahan remnya terus. Pelahan. Puter. Balas kiri. Nah. Balas kanan. Aduh goblok. Sorry. Gue yang sorry. Ini taruh di mana nih mobilnya? Nah, ini taruh di sini aja.
Nanti kita parkirin di ujung. Ini gue juga lagi nge-review mobil-mobil gue kepada para tuyul. Banyak banget, gila. Kayak Hot Wheel cuy. Udah kayak Hot Wheel ya? Ya udah turunin dulu deh mending mobil ini. Soalnya ini mobil udah cukup lama di London sebenarnya. Ini dari London ini dikirimnya, Kenzo. Buat ngancurin keluarga lu doang. Anjing lu. Lah, kan dia mereka udah nusuk dulu dari belakang juga, buat apa? Gimana? Udah nih gue turunin dulu deh. Ya. Mobil. Ya, turunin pelan-pelan ya. Anjing guys, mobil ini akhirnya balik lagi, tinggal kita tunggu mesinnya. Aduh keram gua, keram. Aman. Kelihatan pasti. Soalnya susah cok nurunin mobil dari towing tuh. Bisa? Bisa turunin nggak? Nice. Nah, bisa ini. Nah, yaudah nih truknya bawa keluar dulu aja. Oke. Truknya bawa keluar dulu. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, ya. Sepertinya untuk Diavolo kalian udah tahu lah ya rinciannya seperti apa. Mobil ini udah banyak perubahan di mana aja, udah banyak sektor perubahan yang banyak. Jadi udah cukup dan kita bakalan bahas si mobil satu ini guys. Ya. Jadi ini yang bakalan gue bahas update ke depannya guys. Nih gue dorong dulu deh. Aduh, kasihan bener sih lo si mungil. Nih mobil soalnya nggak, aduh anjing. Mau gue dorong. Aman, santai. Lu kuat ya. Barang gue lebih gede dari lu, jadi menjelaskan semuanya kok. Terus nih gimana nih? Udah lagi. Aman, nih gue lagi nge-review mobil gue nih kepada para toyol, mau ikut lo. Gila bagus banget ya garasinya. Ini kalau garasi anak-anak kalau masih sekolah, inilah coy. Ini supaya menjadi motivasi para orang-orang yang masih muda di luar sana coy. Nah iya betul. Soalnya siapa sih orang yang nggak mau pengen punya mobil sebanyak ini. Jadi mereka yang dulunya cuma biasa koleksi di Hot Wheel, gimana kalau mereka lihat langsung dan mereka bisa pakai langsung mobil tersebut. Ini gila ya sih menurut gua. Ini mobil lu semua kan harusnya? Ya ini mobil, enggak, ini mobil papi gua, ini mobil papi angkat gua. Dan ya udah sisanya mobil gua semua. Bukan mobil orang kan? Bukan mobil orang, mobil gua semua. Rata-rata. Kuncinya gue yang megang semua. Bentar, lu koleksi motor juga lu. Ini nggak apa-apa kan gua masuk? Nggak apa. Anjing udah motor juga, Cok. Ada H2R sama R1M doang sih. Ini dua motor favorit yang pernah gue pakai juga. Dan ini salah satu dream gue sih ini. H2 apa? Ini. H2 tuh impian semua orang para yang suka motor cuy. Real. Karena menurut gue H2 ini motor yang saling diimpi-impikan semua orang. Sebenarnya gue suka juga Ducati Corse, Ducati V4R ya. Panigale. Panigale paling gue suka sebenarnya. Cuman gue ngerasa kayak masih pelan juga, masih menangan R1M sama Kawasaki gitu. Betul, setuju gue gitu. Jadi gue lebih baik punya dua ini aja cukup. Karena motor nggak terlalu sering gue pakai dan gue dari kecil udah seneng banget sama mobil gitu. Dan lebih utamanya ke JDM. Iya. Seperti yang lo lihat EDM gue lebih dikit. EDM gue dikit. EDM gue tuh cuma 4. Oh enggak, 5 ding. Nih 3, 4, 5 sana tuh satu BMW. ADM cuma 1, 2. Satu yang Dodge Ram yang di depan. Ini nih. Dream laki-laki kayak sih garasi kayak gini penuh mobil. Wah, ya kan? Ini kayak lo bisa mikir nggak sih Ken? Di saat lo kayak punya keinginan lo tuh pengen kaya. Tapi lo harus mewujudkannya itu di masa depannya. Inilah saatnya lo untuk bersinar. Juga, kan? Nah itu dia kan. Ada apa ya? Harus ada yang kita buktiin lah gitu. Nah itu dia. Makanya ini semoga semua orang bisa tercapai cuy demi apapun. Amin sih. Apalagi toyol gue ngasih yang sering nonton ya kan. Itu mereka pasti punya impian besar cuy. Amin. Nah lu kalau mau tahu yang R8 ini nih Ken. Nih kita review nih. Jadi sepertinya kalau kita lihat nih kan sebenarnya mobilnya
Udah bagus banget sebenarnya ya. Udah bagus banget. Nggak perlu diotak-atik. Aja kan udah di custom ini. Udah di custom, udah white body. Ini udah bagus banget. Cuman mesinnya bolong. Oh iya, anjir gue baru gitu loh, nggak ada mesinnya. Makanya gue bilang minta derek. Ini kenapa gue minta derek? Mobilnya tuh nggak ada isinya. Dan lo lihat itu rada banyak yang dibolongin, cuman kelihatan kaki-kakinya doang. Jadi banyak yang harus banyak yang di ini kan. Banyak yang dibuang karena dulu mobil ini pernah mesin mobil ini tuh diledakin sama keluarga lu tuh si Aan. Wah itu gua nggak tahu. Ya, it's okay. Lu nggak tahu apa-apa, jadi gue cuma cerita aja di sini. It's okay. Aman, gak ada problem kok gue kalau untuk masalah itu. Cuman tapi sempat hidup juga kan nih mobil. Sempat hidup, cuma karena jantungnya nggak ada aja. Jadi sayang banget nih mobil nggak bisa jalan lagi, gitu aja. Sayangnya mobil ini tuh di situ doang. Sayang jadi banget. Rencananya mau diprojekin lagi nih. Yes, gue mau. Ya, jadi intinya mesinnya itu lagi di building lagi sama Audi. Sama pihak Audi. Soalnya kan nih mobil, ini kan tahun 2020 ya, yang Audi ini. Nah, ini kan 2025. Nah, dikarenakan 2025, gue bayar orang Audi untuk buset dah. Itu kayaknya harus gue asuransiin dulu dah tuh heli dah. Bentar ya. Nah, sorry. Nah, ini juga nih sebenarnya velgnya nih rencana gue mau ganti. Cuma kayaknya terlalu bagus cow untuk diganti nih. Gue pengen... Oke juga sih sebenarnya. Iya, cuman pengen gue buat lebih meaty aja sih nanti nextnya. Nggak segede ini lagi. Soalnya ini gede banget. Ini ring 20 cow gue beli. Ini ring 20 ini gue beli dulu. Mahal. Ini bannya aja masih baru juga nih. Masih bagus. Baru ganti. Baru dibeliin baru di London. Gila bro. Terus di Jerman kemarin tuh mekanik gue si Rafa bilang. Jadi ada mekanik gue namanya Rafa. Dia bilang, ini harus beli lagi nih mesin baru sama Audi kalau mau. Cuman gue takutnya Audi discontinue kan R8. Nah karena itu kita bayar gede deh gue bilang. Coba bayaran gedenya berapa gue bilang. Sekian M. Gila. Ya kan udah tuh gue udah saking pusingnya. Udah. Ya udah gini aja. Langsung build aja. Tapi tolong engine covernya gue minta karbon. Udah itu aja. Ini sih biar lebih ringan sama kuat sih itu. Ini juga body bakalan gue banyak karbonnya. Cuma abis itu ya untuk pernis catnya metalik tetap. Itu nggak boleh hilang. Cuman nih mobil emang udah cantik banget sih ini dari lahir cok. Nggak bohong gue. Nah gue mau tanya nih Rick sama lu. Lu bisa punya semua harta ini tuh lu ngelewatin berapa proses tuh? Dan apa yang menjadi utamanya? Fokus. Ngerti nggak? Fokus. Oke, itu udah pasti. Terus kedua, gue pernah dihianatin oleh mantan bini gue. Oke, itu yang memotivasi lu gitu salah satunya. Ya, gue bilang ke dia, aku percaya Bi, kita bisa kaya, kita bisa punya mobil banyak. Tapi buktinya dia malah ninggalin gue, dia nikah sama orang lain, kita cerainya itu juga nggak lewat pengadilan. Cukup lepas cincin buang ke laut. Berarti lu sempat nikah, Rick? Nikahnya juga nikah siri, nikah diem-diem. Siri juga dibilang siri juga enggak sih. Ya resmi kan berarti pernikahannya. Ya sebenarnya kalau secara catatan pengadilan agama kita berdua resmi. Cuman habis itu kita cerainya kayak gitu ya udah. Ya paham gue. Cerai pisah jatuhannya. Dan dia sekarang enak gue, anjir. Udah is okay banget kok. Ya. Jadi ini mobil semua karya ini kalau lu nanya perjuangannya banyak Zo. Gue dulu cuma mekanik kota, nggak tahu siapa itu Keo Kanner Ken. Gue cuma mekanik biasa yang suka mobil. Gila, tapi sekarang udah membuktikan ya. Setidaknya ada hasilnya gitu. Nih sini. Perjuangan sini gitu. Ngomong nih sini, lu ikut sama gue sini. Nih. Mobil ini Ferrari RCF Puppy Glitch, Evo Ghost, R35 Kawasaki, Silvia di sana,
BRZ lagi masuk bengkel sih. Besok baru nyampe. Dan ini semua udah ngebuktiin, Zo. Perjuangan capeknya gue tuh bagaimana. Saksi bisu. Perjuangan lu. Terutama mobil ini sih. Sebenarnya mobil ini ada cerita sebenarnya, Zo. Mobil Ghost ini. Evo yang sering gue pakai. Lo kan pasti mikir kan, kenapa Rico dari semua mobil ini lebih sering pakai Evo belakangan? Betul. Mikir kan, R34 kencang. Itu Supra kencang. Bilang sih mobil banyak gitu, kenapa fokus ke ini gitu kan? Evo ini banyak ceritanya, Zo. Jadi nih review ya, nih kita review. Body kitnya custom Most Wanted. Need for Speed Most Wanted. Jadi ini buat dari nol. Oh, yang dari game itu ya? Iya, dari game Most Wanted 2005. Gue custom dan gue inspirasi bodinya dari situ. Velgnya NK WRC Tarmac. Inspirasinya dari Blacklist 9 Earl. Dan juga livery Earl. Dulu ini mobil sebenarnya ceritanya lumayan sedih juga. Karena lu mau tahu kenapa? Awalnya gue punya Ghost, itu gue masih ingat banget plat awalnya. YVG 321. Itu plat PDM, doang, tapi platnya cantik banget. YVG 321. Gitu. Sampai gue hafal di otak gue. Tapi nih mobil, this car is very spectacular. Sumpah, spektakuler nih mobil perjalanannya. Dan dia adalah saksi dari awal sebelum gue megang Lexus yang di sana. Lexus itu tuh, yang Altezza kalau orang-orang banyak sebutnya. Ya, Altezza yang oranye apa coklat? Ya, coklat brown gitu. Ini mobil banyak ceritanya. Ini tuyul gue pun juga pasti tahu seberapa banyak cerita mobil ini. Mobil ini berawal cuma warna abu. Gue dulu sama temen gue, si siapa namanya gue lupa, anak mekanik, pokoknya tuh ada Pak Petrus, ada siapa lagi itu, ada Luis, ada siapa lagi dah tuh, rame intinya kan. Nah dulu mobil ini tuh cuman dipakai buat Evo 9 Master. Di kejadian Evo 9 Master itu terciptalah nama Ghost. Lo mau tahu kenapa? Kenapa harus Ghost? Karena gue satu-satunya orang mobil warna abu-abu, kan gelap ya kalau lagi malam-malam. Gue ngalahin orang comeback dari juara berapa, cuma matiin lampu di malam-malam. Gila, ngeri sih. Terus dan juara. Jalanin semua itu gitu dan berhasil gitu ya. Berhasil. Dan gue masuk garis finish dalam keadaan mati lampu. Gila, gokil sih. Sumpah Rick, gue jadi apa ya? Kalau bisa ditarik omongan gue tarik sih yang waktu kita pertama ketemu balapan itu. Sekarang lu ngerti kan? Sekarang lu ngerti kan kenapa Evo ini lu bilang, "Alah, Evo sampah, Evo PDM." Lu belum tahu cok kisahnya ini mobil. Makanya gue bilang, kenapa gue bisa nyatu banget sama ini mobil? Pada saat gue balapan sama GR86 lo. Ini menjelaskan semuanya. Cerita gue itu lumayan kelam. Ini mobil kelam. Akhirnya gue tahu sih. Dan ini makanya gue sayang banget sama nih mobil. Sayangnya lebih kayak nyayangin kacau, cok. Gue lebih nyayangin mobil ini daripada mantan gue sebelumnya yang bikin gue depresi. Ya sampai akhirnya gue sekarang berpikir sih, nilai mobil tuh bukan dari segi pelan atau kencengnya, takkan kenangannya, kenangan memorinya itu besar, coy. Sampai Babang Kay aja tuh sampai ngomong sama gue, nih mobil ini banyak sejarahnya. Ini dulu setir kiri loh, nih mobil. Oh, lu convert kanan. Gitu. Convert kanan. Gila, perjalanannya luas banget ya nih mobil. Ini aja nanti mobil rencana mau gue adain tambahan lagi abis ini. Apa? Udah nanti tunggu. Rahasia? Sebenarnya kalau rahasiaan sih untuk kali ini gue nggak akan menutup kemungkinan ya. Jadi kemungkinan mobil ini tuh grillnya kan sekarang warnanya kan kayak silver metallic gini nih. Chrome gitu. Nah ini mau gue bikin hitam, kemungkinan besar.
bagus sih, lebih sangar. Lebih sangar, terus juga kap knalpot belakang itu juga masih cat hitam doang. Nanti mau gue jadiin chrome. Dan ya, ini mobil juga udah dari yang stage 1. Sebelumnya itu stage 2 doang, Kenzo ini mobil. Dan akhirnya gue berhasil untuk bisa stage 3. Lu sempat bilang gitu waktu itu. Ini stage 3 loh, ini mobil. Lebih mengerikan dari orang-orang kira. Makanya gue sayang banget sama salah satu mobil ini yang bersejarah. Dan pada saat gue sempat punya pacar, namanya Keisha, yang udah gue bunuh di kota Liberty City sana. Kepalanya gue penggal, nggak sengaja sebenarnya, tapi ya udah gue bunuh. Ini mobil nemenin gue saat sedih. Ini baru satu mobil deh cerita nih. Ini baru satu mobil ceritanya. Ini baru satu mobil. Dan kalau mobil sebelahnya RCF ini RCF punyanya Papi Glitch yang orang trickster. Pasti lo tahu. Ya, tahu. Jadi mobil ini adalah project pertama anti gagal gua. Mobil pertama yang masuk ke bengkel gua sebelum mobil-mobil ini semua ada, mobil ini yang pertama. Oke. Oh, berarti hashtag anti gagal tuh ada artinya ya? Ada. Baru tahu gua. Anti gagal tuh ada artinya dan itu maknanya besar. Itu datang dari Papi Glitch juga. Oh iya? Ya. Rico tuh kalau mau buat mobil tuh nggak ada yang gagal, guys. Sumpah, guys. Nah, dari situ gue punya motivasi besar berkat dia. Apa tuh? Gue bikin lah. Pih, gue langsung besoknya gue telepon Papi Glitch. Pih, gue mau bikin hashtag anti gagal. Gas gak nih? Gas, Rick. Terciptalah dari situ. Dari situ. Makanya ini mobil dengan BBS RK-nya yang bagus itu, lo lihat ya BBS-nya. BBS-nya secantik apa, fitment-nya dengan roket bunny-nya. Iya, betul. Roket bunny-nya tuh udah sebagus apa, lo lihat sendiri dah. Sama ban yang bagus banget sih. Toyota Yaris Proxys. Ini pakai Toyota Yaris Proxys R88 R888R. Sebagus itu nih mobil. Bannya. Jadi ini mobil udah klop banget sih. Berharga banget kan lah buat lu ini. Ya, ini berharga banget dan ini gue sangat admire karena Papi Glitch suka kasih gue pakai kalau ada keadaan tertentu aja. Lanjut nih, kita ke ini Subaru punya cerita. Jadi gue sebenarnya dapat Subaru ini nggak gampang loh Ken, mobil ini. Gue dapat mobil ini susah payah. Jadi ini sebenarnya bukan build-an gue. Nah terus lu beli gitu di orang apa? Ini pertukaran dari SLS AMG jadi ini. Kaget kan lo? Mercedes-Benz SLS gue tuker sama gini doang. Kaget gak lo dengernya? Gila sih. Tapi ini mesinnya pakai apa nih? V8 LSX Twin Turbo. Mesinnya Chevrolet Corvette. Cuman dibuat Twin Turbo. Gue penasaran sih sama suara nih mesin nih, Rick. Boleh. Nih gue nyalain. Kayaknya raungannya tuh ngeri sih. Anjing. Gokil ya. Cuman jarang gue pakai. Cuman nih mobil jarang gue pakai sih. Ini mobil jarang banget gue pakai. Karena gue mau lihat ini mobil cuman jadi kayak pajangan aja. Cantik aja soalnya ngeliat mobilnya. Karena gue ngeliat dari engine bay-nya yang sangat cantik ini. Iya benar-benar wow banget. Wire tuck. Ini wire tuck cuy. Ini coba lu lihat deh. Ini wire tuck cuy anjing. Akinya disembunyiin lu lihat. Oh iya lagi. Iya benar-benar. Akinya disembunyiin anjing. Dan ini sebenarnya karya yang sangat gue admire dari Vito Corleone. Ini Vito Corleone dulu yang punya ini Vito Corleone aslinya. Vito TR. Vito TR. Dia yang punya mobil ini dulu. Makanya sekarang dia punya SLS AMG Black Series tuh. Itu SLS gue dulunya. Punya. Iya, cuman dia kembangin jadi lebih baik. Gitu. Lebih apa ya? Lebih proper sih gue lihat. Ya, ini lebih proper. Jauh propernya. Nah, ini bagasinya.
Nah ini nggak mau gue ilangin sih ciri khas yang dia pengen tanam di mobil ini. Dan ini sulit banget. Ini jadi kembali ke era tahun 2000-an. Sektor audionya sektor audio tua banget. Oh iya benar-benar Biasa dipakainya di Supra, RX-7 gitu-gitu. Ini dia taruh di STI tahun 2017. Gila sih, keren sih sumpah. Sorry. Ini 2016 bukan 2017. Sorry. Dan ini knalpotnya juga pakai knalpot M-Gen-nya R35. Dan ini spoilernya juga M-Gen juga. Sempat pernah dyno nggak nih mobil? Dapat berapa HP? 1200 horsepower on engine. OP, parah, brengsek. On engine 1200, on wheel 1000. Nggak ada beda. OP sih. Jadi mobil ini awalnya di tuningnya sama Vito Corleone. Gua perfectin lagi mobilnya, makanya jadi begini. Dan ini mobilnya ini namanya Subaru. Sebutnya Subaru. Iya, sebutnya Subaru. Lucu sih. Nah, lanjut kita ke R35. Ini gue sebut R35 Kawaragi ini. Nah, ini kalau kalian tahu, pasti kalian tahu lah ya ceritanya. Ini ceritanya ini lumayan kelam juga awalnya nih mobil. Jadi ceritanya ini awalnya gue mau bawa mobil. Ini mobil dari kota Morp. Tahu MORP nggak? Pernah denger nggak tuh kota MORP? Nah dulu ini punya OG-nya Kawaragi, dude. Mobil ini dibangun nggak cuma gue doang. Awalnya ini dibangun oleh Vodka Vexton. Yang sering pakai Evo itu ya? Ya, betul sekali. Dan ini mobil adalah mobil yang bener-bener the real proper. Karena kalau lihat engine-nya, lu pasti kaget kenapa lu selalu kalah sekarang. Shoot. VR38 DETT Twin Turbo, 800 horsepower on engine, 650 horsepower on wheel. Kenapa gue turunin banyak? Soalnya gue butuh buat drifting. Cuman sayangnya yang punya mobil ini aslinya udah mati kan. Itu doang yang kagetnya. Kenapa mobil ini bisa sama gue? Mobil ini yang punya udah mati. Diwarisin gitu? Diwarisin ke gue. Makanya ini sekarang mobilnya juga udah pakai Kiwami CR2P. Kiwami pakai Pirelli P0 juga yang limited edition. Kalau lihat bannya ban langka banget. Parah ya. Ya, colong parah. Makanya gue suka banget nih sama ini mobil. Dan ini sektor audionya dulu itu payah banget. Dan akhirnya gue upgrade jadi begini. Berarti benar ya, semua mobil yang ada di sini tuh ada ceritanya masing-masing. Ada ceritanya masing-masing. Ceritanya sangat berharga lah. Itu ya. Porsche aja dulu tuh gue beli bareng sama mantan pacar gue si Keisha yang udah mati itu. Platnya pun Kiowo namanya awalnya, bukan Knight. Bukan Kesatria, tapi Kiowo. Goblok gak namanya? Jauh banget namanya Kiowo. Jauh banget ya anjir. Tapi jadi Knight akhirnya gue buat. Itu juga mobil aslinya Ferrari sana tuh nganggur. Terus ya udah gue jadiin LBWK. Yang kiri itu mobil dari Italia, mobil masa gue kecil, gitu-gitu. Banyak cerita deh nih mobil. Tapi bentar Rik, dari tadi gue salvo sama mobil pink ini nih. Ini bukannya mobil si Morgan ini. Ini aslinya nih mobil gua. Aslinya pun ini sebenarnya mobil gua, cuma gue pinjemin ke dia sementara. Karena saat itu mobil lu ini. Karena pada saat itu adalah masalah internal keluarga kita, jadi mau nggak mau dia pakai mobil ini. Dia backupnya pakai mobil ini, pakai mobil gua yang ini sementara. Dan ini mobilnya ini inspirasinya tuh dari Jack Ultramotive. Dia tuh sebenarnya streamer, cuman dia bangun mobil beneran. Yang dari Jepang itu? Oh enggak, dia US. Oh iya? US. Gue kira dari Jepang anjir. Orang US dia, Jack Ultramotive kok namanya. Namanya juga Jack anjing, berarti kan dari US banget. Nah ini mobil, mesin ini bukan SR20 kalau mau tahu. V8 LSX lagi. Anjing, baru tahu. Makanya kenapa Morgan terakhir bawa mobilnya kenceng, inilah rahasianya di belakang semua itu.
Lu lihat turbonya segede gaban anjing ini. Nah itu turbo harga sekitar $2.000 US. Segede pala gua anjing ini turbonya. Mau disamain nih, gua templokin nih pala lu nih. Mau? Jangan dong, jangan. Makanya lu udah tau lah ya suaranya seperti apa. Mau denger lagi? Nih gua nih gua kasih. Boleh. Gila, raungannya itu loh. Suka banget anjir. Ya ini mobil udah lama banget sih, dan banyak toyo-toyo yang suka juga sama mobil S14 ini sih. S14. Dan ini juga sebenarnya sasisnya ini dari Hachiraito juga. Cuman kita dapat izin setelah 6 bulan. Kita izin 6 bulan. Kita izin 6 bulan hanya untuk perombakan mobilnya doang. Dan inilah hasilnya. Gila ya? Gila banget ini. Ini bagasinya juga kayak gini doang. Tuh. Kenwood. Audionya itu sektor audio dari Kenwood. Masih proper. Jatuhannya buat drift kan mobilnya. Yes. Style drift. Yes. Kalau yang mobil ini, yang Chevrolet Chevelle ini ya cuman dari bangkai jadi kece. Nah, itu bahasanya. Dari bangkai jadi kece. Ini plat nomornya gila. Gila, ice cold killer biasanya sebutnya. Nah ini untuk sektor audionya simple aja, tuh. Anjir, gokil ya. Masih bagus, cuman nih lo audionya masih. Dan ini juga wire tag juga. Lu pasti amazed nih sama hasil wire tagnya. Nah coba. Anjing beneran clean ya si perkabelannya itu. Nah jadi ini mesinnya, ini sebenarnya mesin swap. Ini mesin Camaro Z28. Mobilnya Bumblebee, lu tau kan? Camaronya Bumblebee yang di Transformer 1. Nah ini mesinnya. Iya. Nah ini mesinnya. Gue masukin ke Chevrolet Chevelle. Dan ini mobil salah satu paling kenceng, mobil American paling kenceng yang pernah gue buat. Dan ini juga udah pakai hidrolik untuk bagian kap mesinnya tuh. Lo bisa lihat sendiri tuh. Berarti lu nggak berfokus di satu mobil ya? Baru tahu gua. Dan kalau lo mau tahu, nanti gua kasih tahu di akhirnya kenapa gua bangun semua mobil ini. Alasannya kenapa pasti lo kaget. Di belakang itu semua. Nanti gua akan ceritain ke lo. Lanjut nih, lo mau bahas yang mana nih? Subaru atau yang mana? Mau dari depan? Boleh sih, Subaru. Oke, Subaru yang ini. Nah, kalau ini inspirasinya sebenarnya kalau livery udah tau lah ya dari mana, dari Furious 7. Dari sebuah film gitu. Nah, Furious 7, Paul Walker punya. Dan akhirnya mobil ini gue buat dengan customan gue sendiri sebenarnya ini cuy. Ini sebenarnya ini STI tahun 2008. Ini mirip parah anjing sama tapi gue jadiin, nah ini depannya, jujur nih ya, ini depannya gue facelift. Gue berani facelift. Jadi gue ganti mukanya. Jadi ini tahun 2012 nih mukanya. Sumpah ini cakep banget anjir. Cakep kan? Setelah lo pikir lagi, bagus juga ya ini mobilnya. Buat daily juga masih oke-oke aja nih mobil. Ini mesin juga pakai single turbo doang sih di dalamnya tuh. Cuman ditutup. Karena ini kan mesinnya kan basicnya EJ20. EJ25. Jadi ya mesinnya ya pasti radiator di atas. Turbonya mau nggak mau disembunyiin. Gini-gini lah, masih biasa aja sih sebenarnya. Padat sih, engine bay-nya tuh jadi padat gitu. Yes, dan juga nih, untuk velg, ini velg yang jarang banget orang-orang nggak bakalan kepikiran. Ini gue pakai Workziz ST1. Ini jarang banget, dan lu pasti baru denger. Workziz ST. Berapa duit nih velg kayak gini nih? $3.000, $3.000 US. Karena saking langkanya gue susah nyari, akhirnya gue dapet. Gue sikat langsung anjing. Gila ya. Gila ini. Sumpah mobil yang ada di sini gue akuin gila semua sih. Hashtag anti gagal kan? Iya. Karena hashtag anti gagal ditambah itulah anjing. Unexpected gitu kan. Dan ini adalah mahakarya. Gue sebut ini adalah mahakarya. Karena sebuah karya itu gak gampang sih. Lu bikin karya tuh emang lu pikir gampang? Enggak. Orang gue duplikat mah gampang. Tapi idenya itu, kalau kata temen gue di Itali sana, ada yang ngomong, ide lu tuh mahal, Riko. Ide itu mahal, betul. Ide lu ini mahal banget.
Makanya gue masih ingat banget. Pokoknya tuh nama teman gue tuh Nathanael Riyadi tuh. Wah, gue admire banget tuh dari dia semenjak ngomong kayak gitu. Gue sadar, Cok. Gue bisa membangun mobil sebagus ini. Dan ternyata kebuktian ya sama yang ada. Terbukti, cuy. Gue tuh bangun mobil ini nangis tau. Kalau lo mau tahu di belakang sebuah mobil ini, gue bangun dengan tangisan hati. Bangun mobil tuh pakai hati, beda hasilnya, Kenzo. Dan lo harus ingat itu. Lo kalau bangun mobil nggak pakai hati, jelek hasilnya. Betul. Terjadi apapun kan itu. Di GR86 lo terjadi kan? Betul. Apapun itulah intinya. Lo bangun apapun kalau nggak seniat mungkin ya hasilnya. Ya hasilnya bakal ya gitu-gitu aja. Nah, ditambah juga nih bagian belakangnya ini adalah Shine V2 sebenarnya, dan ada tanda tangan Paul Walker ya tuh di sebelah kiri. Oh iya anjir, di kacanya itu. Gue bikin tanda tangan Paul Walker. Gokil ya. Dan ini sebenarnya depannya doang pakai facelift Subaru aslinya. Tapi ini dari samping nih, fender, side skirt, fender belakang, bumper belakang sama ini nih. Lo mau tahu ini datang dari mana? Dari mana? Dari body kit Faris. Kaget kan lo? Gue bisa nyampurin kayak gitu caranya. Bingung kan lo? Malah jadi bagus, kan? Tapi malah cocok ya, malah kayak cocok. Karena lo harus bisa mengimajinasikan sebuah mobil, cuy. Kalau lo cuma main timplak-timplok susah. Lo berarti lo nggak kreatif. Ada desain dulu apa langsung? Desain dulu. Desain dulu. Dan ini pemberian Tiago mobil ini. Saking gue admire dia, gue lempar ke mekanik gue jadi begini. Bagus kan sekarang mobilnya? Cakep parah anjir. Ditambah si pengecatannya pun finishingnya oke banget nih. Oke banget kan? Karena ini udah semua mobil di sini udah gue coating. Gak ada yang miss. Sama coatingnya. Oke, lanjut. Sylvia kali ya, yang pernah hancurin lu, nih. Iya kan? Tapi bener kan, dia pernah ngancurin lu kan nih? Iya lagi. Mobil lu pernah terbang gara-gara satu ini nih. Nah ini mobil. Iya, bener. Nah ini setelah habis ini kita nggak boleh ada permusuhan, Kenzo. Karena gue udah saking terbukanya di sini. Kalau memang ada apapun itu, mulai sekarang lu langsung gotong pala lu langsung di wali kota. Kalau lu mau kan tusuk dari belakang sedikit pun. Oke. Nah ini gue inspirasi mobil ini dari Ziko Harnadi Garasi Drift. Modifannya, body kitnya ini lama banget. Nih gue butuh waktu 4 bulan untuk pengerjaan mobil ini. Serapih ini ya. Selangka itu, Cok. Dari kap mesinnya nih. Gila, nah ini kap mesin baru nih. Ini baru datang. Baru datang semalam. Rapih banget ini. Dan ini kap mesin pakai Vertex. Bahannya apa? Bahannya? Karbon. Fiber. Terdiam kan lo? Speechless gue. Nah, di belakang itu semua. Inilah yang bikin mobil gue kenceng buat ngelawan lo. RB26 DET. Anjing, padahal turbonya kecil ya, tapi anjing lu racik mobil tuh sendiri, bener-bener sendiri, Rik. Sendiri. Gue ya tuningan lu. Barengan sama Rafa sih lebih tepatnya. Dengan dia yang juga sama-sama. Pokoknya nanti lu bakal tahu lah kenapa gue bisa ngeracik mobilnya bisa sebagus itu. Pasti lu bakal mikir, kenapa gue bisa mobil ngeraciknya bagus. Bener-bener mateng gitu ya. Mateng. Finishing. Dan di sini nih. Nah, mau soju? Nah ini juga sebenarnya ada ceritanya sih sebenarnya. Ada filosofinya gitu. Ada filosofinya. Jadi di belakang audio ini kenapa gue masukin uang, kenapa gue masukin soju di dalam sana. Jadi gue pernah rampok bank besar. Lagi malam tahun baru. Gue rampok bank besar. Dan sambil ini party gitu, oh enggak, gitu. Gue nyetir sambil mabok.
Oke, terus? Dan korbannya itu di samping gua adalah Jarwo. Jadi lu simpan gitu botolnya sampai saat ini dari waktu itu? Yes. Dan botolnya udah gue cuci juga, udah masih aman. Gokil ya? Gila, gokil sih. Dan itu gue hasilnya lost fish, makanya ada duitnya. Nah ini kenapa plat nomornya Melo nih? Ya, itu adalah panggilan masa kecil gue, bro. Dan ini adalah seperti mobil anak. Ini gue nganggap Sylvia ini kayak anak kecil. Lu waktu kecil gitu. Iya. Dan sebenarnya mobil ini adalah bisa dikatakan ada uniknya. Gua terinspirasi dari film Taksi yang di Prancis, lo tau kan? Oke, Oh shit, anjing bisa gitu, bro. Kaget. Nggak bisa gitu, anjir. Gokil ya. Terus ini juga pakai velgnya pakai Folk Race 57 Extreme. Extreme 57 gue lupa juga. Harusnya ini velg. Gue order buat Subaru itu. Cuman gue taruh sini. Cuman menurut gue lebih cocok masuk sini dan work system masuk sana gitu. Makanya ini mobil masuk sih tapi lebih masuk. Terus ini juga pakai lampu depan belakang ini pakai 78 works. Nah ini aftermarket. Nah ini lampu aftermarket. Keluar duit dua-duanya tuh sama bea cukai total 4.000 US. Gila, ini auto bisa menyinari dunia nih lampu kayak gini nih. Nah, lampu proyektor ini udah. LED. LED atau proyektor ya? Ini sih LED sih jatuhannya sih. Gokil ya. Gokil yang satu mobil ini ya. Sama ini di dalam ya, coba sini. Lo masuk sini. Masuk aja, masuk ke Sylvia gua sini. Oke. Nah, ini lo lihat dalamnya. Coba lo mata satu sambil nyalain mobil. Dan lo lihat di situ speedometernya udah bukan pakai. Oh iya, bukan ori lagi ini. Bukan ori, ini pakai Haltech IC7. Di sebelahnya itu adalah Davy Gauge untuk baca oil time sama boost meter turbo. Berarti terpantaunya di sini semua kan? Ya makanya gue bisa ngalahin lo dengan mudah ya, ini kuncinya. Karena kalau lo punya mobil lo nggak bisa ngecek temperatur suhu mobil segala macam ya, bingung lo. Dan lo coba rasain setir ya. Sumpah ringan banget, ini enak. Dan ini enaknya bukan main kan, steering racknya udah enak. Terus juga bahan steeringnya kalau lo pegang enak kan? Iya enak, nyaman. Nyaman kan? Nah itu yang gue suka. Dan ini juga kolaborasi gitu loh. Tuh lo lihat tuh kursinya tuh. Udah pakai kata-kata, udah pakai ada logo M sama logo yang ada di tato badan gue. Udah. Jadi sini, iya. Gokil kan? Nah, matiin aja, matiin. Coba. Ini juga mobil ini tinggal finishing stiker aja sih. Oke, nah ini nih. Ini mobil dulu, gua kenapa, pasti lu kaget. Dari semua mobil gue masih bisa-bisanya gue punya Civic. Iya, itu kenapa? Apa ini mobil pertama lo? Ini mobil sebenarnya bucinan gue sama mantan gue sebenarnya. Kita dulu udah lama banget. Zaman pacaran gue dulu sama dia. Jadi mobil ini sebenarnya sempat terkubur, jauh banget terkubur. Mobil ini nggak gue urus, serius. Mobil ini nggak gue urus. Kenapa? Karena gue takut akan kenangannya, keinget lagi. Karena kita berdua punya mobil yang sama. Gitu. Tapi cakep sih. Gak norak gitu. Gak norak memang. Dan ini pakai mesinnya seluruhnya ini pakai Mugen. Ini semua pakai Mugen. Rapi ya kan si engine Mugen. Nah terus juga ini body kit spesial dari Hachi sih. Spesialnya Hachi. Makanya bagus. Dan ini udah pakai forged carbon semua nih kan. Lo lihat tuh. Iya. Bukan karbon. Gue liatin detailnya nih, rapi banget. Sumpah. Ini bukan karbon tempel. Ini the real carbon, forged carbon. Kaget ya? Bisa sebagus itu ya gue bangun mobil nih. Sampai bingung anjing mau ngomong apa aja. Nah. Saking wahnya gitu. Oke, next. Lexus IS 300.
Dan ini kenapa gue sebut kereta bayi. Inilah kereta bayi ini gue sebutnya. Kenapa harus kereta bayi, Rick? Lucu aja, kayak mobil bayi. Mobilnya kayak mobil bayi, tapi mesinnya mesin 2JZ. Oh, anjing. Anjing lu ya, bener-bener lu ya. Kereta bayi. Lo lihat turbonya. Gede gitu. Dan ini 2JZ. Dan ini 500 horsepower. On wheel, on engine. Setara semua. Setara. Dan ini velgnya pakai T37, body kitnya custom juga. Sama spoiler custom. Sama tuh kayak di Evo. Ini semua dari most wanted juga, ini mobil. Gokil ya? Gokil banget ya mobilnya. Sumpah gokil banget. Masih tersiksek-shock ya sama hasil karya gue ya? Iya masih, wah gitu. Gimana ya, sampai nggak bisa berkata-kata lagi gue. Kacau ya? Kacau ya ini mobilnya. Kacau anjir. Nah, ada lagi. Nah, mana lagi? Ini mobil belum gue cuci nih yang 86. Nah, ini ada Mitsubishi Eclipse GT tahun 99. Nih dari parah nih mobil nih. Dari mobilnya si Rachel Eclipse. Kalau lo tahu Need for Speed Underground, nah ini basicnya semua full mirip kayak punyanya si Rachel. Cuma kacanya aja yang beda. White body gitu ya? Ya, lampunya juga lampu custom. Gokil ya? Itu knalpotnya gede, parah nah, itu anjir. Tapi lu kalau mau lihat bagian engine-nya lu terkesima nih. Ini coba. Tuh. Dengar gak lo suara siulan turbonya? Ngeri sih. Coba lagi, Rick. Gila. Bisa ya dibuat kayak gitu ya? Karena ini kalau buat di mesin yang satu ini, mesinnya rada bandel. Makanya gitu turbonya jadinya. Nah, ini berapa HP ini? Ini 500 tapi on engine. On wheelnya cuma 450. Nggak terlalu kenceng, sengaja gue buat. Ya oke sih. Karena ini gue jadi mobil drift. Cuma gue nggak tahu nih ke depannya mau gue jual apa gimana, gue belum tahu. Karena gue masih bimbang untuk gue lepas yang satu ini. Ya mobilnya nggak terlalu banyak yang bisa gue review sih. Untuk yang satu ini. Lanjut, 180 ini. Ini 240. 240. Ini yang setelah 180 justru. Gokil ya? Iya pakai body kit Rocket Bunny ya kan? Ya iya makanya nih juga udah pakai Rocket Bunny. Mesinnya SR20. Masih mesin standar. Cuman nih udah single turbo. Udah single turbo. Demikian rupa gitu. Coba lu masuk sini, lu dengerin desisan turbonya pasti lu berasa. Gila. Tapi interior juga rapi ya. Rapi. Nah, interiornya ini juga rapi banget tuh. Pakai Sparco Evol gitu-gitu tuh. Banyak sih yang gue rombak banyak di mobil ini. Dan ini juga udah velgnya juga belang pakai work juga dua-duanya. Satu D9R sama satu lagi tuh Meister. Oh iya lagi baru ini gue belang. Belang. Ini sengaja gue bikin belang. Terus pakai radiatornya G-Ready gitu. Terus di sini ada Supra body kit custom auto sculpt-nya Need for Speed Carbon. Nih gue inspirasinya dari yang Supranya Darius. Yang kalau lo lihat Need for Speed Carbon juga, Nih sengaja gue bikin beda sendiri soalnya gue pernah pengen banget punya lah kayak gitu. Cuman kan awalnya gue bikin kayak punya fake. Cuman akhirnya jadinya ya udah gue jadiin aja kayak gini. Cuman 2JZ-nya wire tuck. Sumpah gue dari tadi salpok sih sebenarnya Rick sama wire tuck gitu. Wire tuck-nya kacau kan? Gitu. Wire tuck-nya kacau kan? Wire tuck-nya kacau banget kan? Gak tahu lagi dah itu buatnya gimana. Kacau ya? Gitu. Kacau ya? Makanya gue bilang nih mobil juga suaranya juga beda. Oh iya lebih
apa ya? Lebih halus. Lebih halus ya, betul. Makanya hasil WireTag tuh emang kadang beda-beda hasilnya dan bagus semua. Udah, ini kita tinggal review singkatannya sih, soalnya gue udah hampir capek nih soalnya. Ini juga, nah kalau ini gue rata-rata cuma pakai Blitz untuk performance-nya masih biasa aja nih, masih pakai mesin aslinya kayak punya lu, masih kayak punya lu tuh. Ini pemberian dari guru drift gue. Jadi biar kita, karena guru drift gue pakai, dia beli i86. Nah dia beli gue GT86, kurang ajar kan. Iya. Jadi karena kata giri gue jadinya. Yang penting ada 86 ya gitu ya. Iya gitu orangnya. Nah ini salah satu mobil berprestasi di media sosial. FYP cok di mana-mana. Mobil FYP betul. Ini R34 FYP cok. Ini R34 FYP. Top gua. Rame banget. Dan katanya banyak yang niru ya, iya nggak sih? Banyak banget. Dan mesinnya WireTag juga. Ini RB28 WireTag. Cuman covernya aja RB26. Kurang ajar ya? Gila sih. Ini kurang ajar kan? Fitmentnya lu sengaja dibikin nempel. Apa lu pakai Airsus? Airsus. Pakai Airsus. Cuman Airsusnya pakai Airsus tabung yang kecil aja cukup. Yang penting gak gasruk aja gitu ya. Iya. Sama ini Zetun. Dan ini paling spesialnya di lampu pintunya sih. Iya anjing ada lampu ke bawahnya gitu. Ada lampu shine-nya. Dan ini makanya ini paling spesial nih mobil. Dan bagasi belakangnya ini paling bagus sih. Apa coba? Pakai Bose. Ini audionya pakai Bose. Kacau ya. Sumpah ini kacau sih. Kacau ya? Udah ada botolnya juga ya kan. Nah kalau botol-botolan itu hanya pemanis aja. Ya buat pemanis. Cuman ya ini mobil lu udah tau lah ya sekenceng apa kemarin aja hampir ngelibas GR86 lu lagi kan. Makanya. Ya mungkin segitulah anjing. Mobil gua sekian. Paling ada BRZ sebenarnya, cuma BRZ gua masuk bengkel. Mesin gua trouble kemarin. Gila sih gue sampai apa ya? Ya sebelumnya gue say thank you sama say sorry aja sih Rick sama lu. Sorry karena pertama tentang Evo tuh. Yang gue bilang mobil butut dan ternyata ada cerita gitu di balik. Udah banyak dikecam orang kok itu mobil. Tenang aja, mobil itu kebal mental sama kayak gue. Sama ya thank you juga udah terima di sini. Main ke garasi lu jelasin semuanya dan itu bikin gue lebih berpikir aja gitu. Dan itu rumah keluarga lu kan tuh. Betul. Dan lu bisa mantau dari sini. Dan gue minta lu stay di sini mulai hari ini. Mantau pergerakan. Makan gitu di sini jadi patung. Makan lah goblok. Lu tinggal aja di rumah gua. Cuman nanti lu nggak make sure lu jangan keluar kamar di jam tertentu. Karena takutnya nanti ada tamu apa gimana, gue takutnya gitu. Oke. Lu tau lah. Jadi keluarga gua kan masih skeptis sama keluarga lu. Ada ini sih kayak tempat persinggahan juga. Gue nggak di sini tinggalnya. Oh ya udah kalau lo yang gue udah bilang. Berarti yang itu kan rumahnya itu. Nah, gue juga sebenarnya niat gue bangun di sini biar bisa mantau pergerakan keluarga lu. Bener nggak yang lo omongin? Ya iya bener, tapi nih kebetulan ada info juga nih Rick. Apa? Gue dengar dari, gue kan sering ngintai di radio kan. Dan gue dengarnya itu mereka bakal pindah. Nah cuman gue nggak tahu bakal pindahnya kemana. Itu sih info yang bisa gue kasih tahu saat ini. Oh ya udah, nggak masalah buat gue. Ya mungkin segitulah. Dan lo mau tahu kenapa gue bangun semua mobil ini? Tadi alasannya belum tahu kan tuh? Kenapa? Kenapa gue bisa sama Rafa bisa segila itu bangun mobil? Karena emang udah hobi kan. Nggak cuma karena hobi. Ah. Ini semua adalah hasil rasa sakit hati. Jadi maksud lu tuh dilampiasinnya ke nge-build mobil. Nge-build mobil. Bagus sih, positif gitu. Gue setiap bangun mobil, semua gue lampiasin ke mobil. Dan inilah hasilnya, makarya. Gue setiap sakit hati sama cewek, lempar ke mobil. Lempar lagi. Sampai mobilnya bener-bener bagus.
Sekarang lu ngerti kan? Kenapa setiap mobil gua rata-rata semua bagus? Betul. Dan gak lupa ada ceritanya masing-masing gitu. Ceritanya punya ada masing-masing. Kacau ya? Sumpah kacau parah ini. Kacau parah ya? Sampai terdiam lu masalahnya anjing. Iya, sampai speechless gua anjing masalahnya. Sekarang lu ngerti kan kenapa setiap mobil gua ada yang dicuri, ada yang mau dihancurin. Gue marahnya setengah mati. Betul. Sekarang lu ngerti kan? Nggak sembarangan. Balik lagi. Karena nggak sembarangan. Ferrari itu dulu tuh Ferrari cuman jadi bahan pajangan di rumah sakit tuh, mobil indah doang. Tapi sekarang ada di garasi lu. Di garasi gue sendiri. Tuh, dua mobil di sana itu cuma BMW M5 sama S90. Itu dua mobil itu nanti bakalan gue update sih, kalau lo mau tahu kan. Buat apa? Daily. Mobil kantor sama mobil buat iseng-iseng racing di sirkuit. Oke. Kalau yang ini gue mau jadiin full speed hunter. Jadi dari belakang sampai dari depan sampai belakang semua tuh speed hunter. Rombak gitu ya. Rombak, terus velgnya juga ganti white body ini nanti ini BMW. Cuman karena saking banyaknya kerjaan dan Rafa lagi patah hati, jadi mobil ini tertunda lagi. Yang itu nanti pengiriman gak tahu kapan. Yang ini gue rencana mau gue jadiin extreme off-road. Jadi mobilnya nggak cuma buat kantoran doang. Iya benar-benar. Nanti gue kasih kayak buat yang ini gitu loh, apa namanya, bumper depannya nanti gue kasih yang kayak apa sih, tanduk badak. Tanduk badak. Iya. Nah, gue sebutnya tanduk badak anjing kalau gue dulu tuh. Ya gitu sih untuk hasil karya mobil gue. Segitu banyaknya. Kacau ya. Dari semua itu. Gue sampai bingung anjing mau ngomong apa. Ya kan? Karena yang gue bilang tadi, gue benar-benar speechless anjir dengan lu ceritain semua mobil ini. Kacau kan ceritanya? Sumpah kacau banget. Nah itulah. Tambah ya isi mobil ini tuh nggak sembarangan gitu. Makanya gue bilang Ken, sekarang lu ngerti kan kenapa gue kalau soal mobil skeptis banget gitu. Dan gue kenapa bisa ngalahin lu dengan PD cuma pakai Evo, ngerti kan lu? Iya, kejawab semuanya sekarang. Cukup lu aja yang tahu. Sama gue nanti rencana mau ngajak, kalau misalkan nanti dari keluarga lu ada yang kena masalah, nanti gue kayaknya mau ngangkut satu buat jadi pion gue, karena lu udah jadi pion gue sekarang Kenzo. Tapi jangan sampai keluarga Okaner yang lain tahu. Aman itu. Itu udah terjamin aman lah harusnya. Karena kalau kita kan sebelumnya udah ada make a deal, jadi aman sih harusnya. Oh iya, gue transfer lo dulu. Tapi nggak apa-apa lah Rik gitu. Tadi mah cuman hal kecil sih menurut gua. Gua transfer lu 10 juta untuk lu perbaikin GR86 lu. Lu beli senjata apa yang lu butuhin, sama lu beli makan minum untuk kalau misalkan gua lagi nggak ada di depan rumah. Lu beneran ini Rik? Ya, ngapain gua bohong? Ayo lah sini, gua kasih unjuk kamar lu. Bentar, maksud lu gua boleh tinggal di sini juga gitu? Kalau lu mau tinggal nggak masalah. Cuma nanti untuk kamera setiap 24 jam langsung auto hapus, tenang aja. Backupnya juga udah gua taruh juga. Jadi sebelum dihapus udah pasti di backup. Dan backupnya bisa gue. Dan apa nih rumahnya gede banget, ini 3 lantai. Nah lo bisa pakai kamera yang ini aja nih. Cukup lah ya untuk lo ya. Cukup banget lah anjir ini. Lo kalau mau maksud gue tuh goblok, jangan Icibos tolol. Enggak, maksud gue tuh istirahat kocak. Jangan bawa cewek lo. Agak lah anjir. Kecuali pacar baru boleh. Nah tuh
Nih ada lemari-lemari baju, lu butuh apa, nanti lu Tapi, taruh aja di situ. Bentar, Rick. Ini lu beneran kan? Scare ini sama gua. Pion gua harus gua layani dengan baik. Kalau lu menusuk gua dari belakang, udah tahu kan konsekuensinya apa? Ya gue paham soal itu. Cuman itu beneran gitu. Gue tuh sebelumnya musuh lu loh, Rick. Kalau lu berusaha untuk membunuh gua lagi untuk kedua kalinya, baru gua sikat lu. Dengar? Udah gue istirahat dulu. Udah, nikmatin akomodasi dari gue. Ya, air panas juga udah aman. Oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk review mobil kali ini bareng dengan Kenzo jadinya ya. Jadi ada tamu seketika dia juga pengen lihat-lihat koleksi gua dan thank you banget. Mungkin udah lama banget ya kalian nontonin video ini. Dan ya segitu aja dulu untuk konten kali ini. See you guys next video. Peace out, keep it mellow semuanya. Peace.